Rizky Ridho, bek tengah andalan timnas Indonesia, ternyata pernah mendapat pengalaman tak terlupakan saat dilatih oleh Shin Tae-yong. Menurut asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, sang pelatih asal Korea Selatan itu pernah memaki Ridho habis-habisan dalam sebuah momen penting. Namun, hal tersebut justru membuat pemain muda ini semakin matang secara mental dan kemampuan. Nova Arianto mengungkapkan kejadian itu terjadi saat timnas Indonesia berlaga di babak kualifikasi Piala Asia U23, di mana tim Garuda berada satu grup dengan Vietnam dan Thailand. Ketika itu, kondisi tim sedang sulit karena pandemi COVID-19. Dalam perjalanan waktu, pernah Rizky Ridho dimaki-maki habislah. Dimaki-maki habis waktu kita main. Di pra Piala Asia waktu kita ada COVID di daerah Arab pokoknya. Kata Nova, kami satu grup sama Vietnam, Thailand waktu itu. Ada satu momen di mana seharusnya dia melakukan sesuatu, tapi tidak melakukannya. Itu membuat Coach Shin sangat marah. Ridho dimaki-maki habis di depan tim, tambahnya. Meski mendapat tekanan besar dari pelatih, Rizky Ridho tetap bertahan dan menjadikan momen itu sebagai pelajaran berharga untuk karirnya. Menurut Nova, makian dari Shin Tae-yong menjadi titik balik bagi Rizky Ridho untuk tumbuh menjadi pemain yang lebih dewasa. Pemain yang kini menjadi kapten Persija Jakarta itu telah menunjukkan konsistensi yang luar biasa di lini belakang timnas Indonesia. Makian itu, menurut saya, justru membuat Ridho lebih dewasa. Secara mental, dia semakin kuat dan mampu menghadapi tekanan di lapangan, terang Nova. Ridho kini dipercaya untuk mengawal lini belakang Garuda bersama para pemain naturalisasi seperti Jai Itzes, Justin Hubner, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Kehadirannya bahkan menjadi salah satu alasan utama ST jarang mencadangkan pemain jebolan Persebaya Surabaya ini. Nova menambahkan bahwa keberadaan pemain keturunan turut membantu Ridho berkembang lebih jauh. Bermain bersama nama-nama seperti Jai Itzes dan Justin Hubner di lini pertahanan memberi Ridho banyak pelajaran penting. Apalagi sekarang bermain dengan Jai Itzes, Justin, mungkin ada Jordi, Elkan, atau apa, itu membuat Ridho semakin dewasa dalam bermain. Dan saya lihat dia semakin tenang dan semakin matang, ujar Nova. Penampilan solid Rizky Ridho tidak hanya membuatnya menjadi pilar penting bagi Shin Tae-yong, tetapi juga salah satu pemain bertahan terbaik di timnas Indonesia saat ini. Pengalamannya bersama tim nasional dalam berbagai turnamen menjadi modal besar dalam karirnya yang terus berkembang. Dengan performa yang semakin stabil, Ridho diharapkan terus menjadi andalan lini belakang Garuda, baik di ajang ASEAN Cup 2024 maupun kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan respons usai timnas Indonesia naik 5 peringkat dalam ranking FIFA terbaru. Dikutip dari laman resmi FIFA, timnas Indonesia saat ini berada di ranking 125 setelah pada periode sebelumnya duduk di posisi 130. Timnas Indonesia mendapat tambahan poin sebesar 16,24 usai laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November ini. Tim Merah Putih sempat dikalahkan Jepang dengan skor 0-4 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 15 November 2024. Namun, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bangkit pada laga kontra Arab Saudi dengan meraih kemenangan 2-0 di Stadion GBK pada 19 November 2024. Tambahan poin ini membuat pasukan Shin Tae-yong mendapat tambahan poin sebesar 16,24 dan kini sudah mengumpulkan 1135 angka. Erick Thohir pun langsung memberikan tanggapan soal kenaikan ranking FIFA melalui akun Instagram pribadinya. Alhamdulillah ranking FIFA Indonesia terus naik. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-125 atau naik 5 peringkat dari posisi sebelumnya, tulis Erick Thohir.
Meski demikian, dia meminta kepada timnas Indonesia untuk tidak cepat puas karena masih ada target yang harus dicapai. Dia meminta kepada pasukan Shin Tae-yong untuk tetap berjuang meraih 100 besar ranking FIFA. Kita akan terus dorong Indonesia bisa masuk 100 besar ranking FIFA. Bismillah, Garuda mendunia, tulis Erick Thohir. Sementara itu, Timnas Indonesia berpeluang menambah poin saat bertarung di Piala AFF 2024 yang akan dimuai pada Desember mendatang. Meski hanya meraih poin sangat kecil, tetapi hal ini bisa membuat Timnas Indonesia setidaknya mendekati tim di atasnya. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai KNVB marah mantan kapten tim U19-nya mau gabung Timnas Indonesia. Memasuki bulan Agustus, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, tampaknya mulai intens mencari pemain tambahan untuk menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan datang. Langkah ini tak lepas dari pernyataan Arya Sinulinga yang mengindikasikan bahwa proses pencarian pemain telah mencapai tahap yang lebih serius. Dilansir pada hari Kamis 8 Agustus, berikut ini adalah pembahasan mengenai KNVB marah mantan kapten tim U19-nya mau gabung Timnas Indonesia. Menurut informasi dari Arya Sinulinga, setidaknya ada 2 nama pemain yang berkas-berkasnya telah masuk dalam radar PSSI. Satu di antaranya diakini sebagai gelandang muda berbakat, Mike Klein, yang baru-baru ini pindah dari Feyenoord U21 ke tim utama Sparta Rotterdam. Mike Klein, yang juga telah menjadi kapten timnas Belanda U19, menunjukkan potensi besar dengan kemampuan bermainnya yang serbaguna. Potensi perubahan status WNI. Di sisi lain, ada juga perkembangan menarik terkait perubahan status kewarganegaraan Ula Romeni. Ula, yang sebelumnya menjadi bahan perbincangan karena insiden tidak mau salaman dengan Ivar Jenner, kini sedang mempertimbangkan untuk menjadi WNI. Diskusi ini telah dilakukan antara pengamat senior, Bung Harpan, dan Ula Romeni sendiri, yang menunjukkan pertimbangan serius Ula terhadap masa depannya di Indonesia. Reaksi publik terhadap langkah-langkah PSSI ini bervariasi. Ada yang mendukung upaya mereka untuk meningkatkan kekuatan timnas dengan memperkuat skuad melalui pemain-pemain muda berpotensi seperti Mike Klein. Namun, tidak dapat dihindari pula bahwa ada kekhawatiran terhadap integrasi pemain-pemain asing ke dalam timnas, terutama mengingat posisi strategis seperti yang dipegang oleh Ula Romeni dan Martin Paes. Tantangan menuju round 3. PSSI dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya merekrut pemain dengan kualitas teknis yang baik, tetapi juga yang memiliki komitmen dan adaptasi yang cepat terhadap permainan timnas. Hal ini penting mengingat bahwa round 3 akan melibatkan pertandingan-pertandingan penting melawan lawan-lawan kuat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Secara keseluruhan, langkah PSSI untuk mengakselerasi pencarian pemain tambahan tampaknya mendapat dukungan dari berbagai pihak, meskipun tetap ada tantangan dan pertimbangan yang harus diatasi. Semoga proses ini dapat berjalan lancar sehingga Timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan memberikan prestasi yang membanggakan bagi tanah air. Dengan demikian, peran strategis PSSI dalam memperkuat timnas dan perubahan dinamika personalia dalam tim memberikan cerita menarik dalam perkembangan sepak bola Indonesia di bulan Agustus ini. Itulah tadi penjelasan mengenai KNVB marah mantan kapten tim U19-nya mau gabung Timnas Indonesia.